Oke teman-teman, jam 12.23 udah sampai di Terminal Giwangan. Misi Bu, udah buka Bu? Udah buka? Mau makan? Boleh. Ada, mau ini deh Bu, ayam pecel ayamnya. Oh, Adanya apa yang udah siap Bu? ayam goreng aja. Oh. Goreng sama sambal. Boleh deh, nggak apa-apa. Ayamnya dada kalau ada Bu. Ada cuma putih paha. Oh ya udah nggak apa-apa. Kasih ya Bu. Oke, kita makan dulu. Makan ayam ditepungin pakai nasi sambal sama es teh manis. Belum sarapan guys. Ini hitungannya udah makan siang sih harusnya ya. Ya sudahlah, kita makan dulu. Oke teman-teman, udah makan di Hotel Trias ini. Tadi 20.000 totalnya. Tas juga saya titipin dulu. Saya mau ke pantainya, mau lihat-lihat bentar. Nah dari sini ke pantai nggak jauh. Jadi itu di depan udah pantai tuh. Oh lagi di las. Nah itu di depan sudah pantai Parangtritisnya. Tadi sih masuk sini nggak kena biaya retribusi ya. Mobil-mobil pribadi juga tadi nggak kena. Jadi ada penjaga tapi disuruh masuk aja gitu. Mungkin udah gratis kali ya, entah gimana. Hari ini langitnya biru tapi berawan nih enaknya. Jadi nggak begitu menyengat. Oke, kita main ke pantai dulu. Ya, seperti inilah kondisi Pantai Parangtritis pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Nggak membeludak tapi juga nggak sepi, cukup ramai. Mengingat hari ini masih liburan anak sekolahan. Jeep-jeep pada lalu lalang membawa wisatawan. Harga persewanya sekitar 400 hingga 800 ribu rupiah, tergantung paketan yang diambil juga sih. BTW ini ternyata anginnya kenceng banget. Tadi sebelum masuk wilayah pasir pantai nggak berasa ada angin kenceng. Kalau berwisata di Pantai Parangtritis ini hati-hati ya teman-teman. Ombak di pantai ini terkenal ganas dan konturnya langsung menjorok ke bawah atau palung. Sering kejadian juga pengunjung terseret oleh ombak laut. Di sini banyak wilayah ripkaran sepanjang pantai. Ripkaran itu arus balik air laut yang menghempas ke daratan. Nah di area tersebut itu arus air akan kembali ke tengah laut dengan deras. Jadi kalau amit-amit terkena itu dan berenang maju nggak akan ngehasilin apa-apa. Kalau mau main air ombak jangan terlalu jauh-jauh sampai ke tengah, cukup di pinggiran aja. Lihat dari bekas basahan pasir sejauh apa ombak menghantam daratan. Oh ya, video ini adalah video lanjutan perjalanan dari Jakarta langsung menuju Parangtritis. Ternyata mudah sekali aksesnya dari Jakarta ke sini. Kalau ada teman-teman yang belum nonton bisa simak dulu video tersebut. Oke teman-teman, udahan lah. Akhirnya kenceng banget coy. Lagi kenceng banget. Ini kayaknya udah masuk musim berdiding deh. Soalnya rada dingin udaranya nih. Meskipun langit biru dan agak terik, tapi dingin, jujur. Mungkin udah masuk berdiding kali ya. Nah ini sejujurnya saya belum tahu nih mau kemana lagi lanjut jalan. Yang penting kayaknya balik ke kota Jogja dulu. Naik Bumel yang tadi aja deh. Soalnya kalau ke SPN udah pernah. Semoga masih ada ya. Tadi sih katanya terakhir jam 4 sore. Kita tungguin aja. Kalau nggak ada ya udah naik SPN. Oke, dadah Pantai Parangtritis. Sampai berjumpa lain waktu. Kali ini lagi rame tapi nggak penuh banget. Rame karena musim liburan anak sekolah. Tapi masih oke sih. Mungkin kalau Sabtu Minggu bakalan penuh kali ya. Soalnya kan liburan sekolahan sama liburan pekerja kan. Jadi orang tua bawa anak-anaknya Sabtu Minggu. Sekarang kita ambil tas dulu.
Ibu mau ngambil tasnya ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke teman-teman, tas udah saya ambil nih. Kita lanjut perjalanan lagi. Balik ke kota Jogja dulu deh. Naik bis, mikrobis atau umplung ya. Ya pokoknya antara kedua itu. Tadi kata bapaknya terakhir jam 4 sore. Nah dari situ saya mau kemana juga masih belum tahu. Soalnya ini bener-bener ngawang banget, nggak kayak biasanya. Biasanya udah ditetapin, terus kalau misalkan ada perubahan tinggal diganti aja hari H-nya. Nah ini belum. Soalnya juga hari ini tuh hari-hari minggu libur sekolah, jadi penginapan dan lain-lain pada penuh. Nggak enaknya gitu. Kalau nggak ada hotel dan lain-lain ya kayaknya pulang dah. Nah ini begitu keluar langsung ke terminal Parangtritisnya. Jadi jaraknya nggak begitu jauh teman-teman, deket banget. Bis yang tadi juga udah nggak ada, kayaknya udah balik ke arah Jogja. Nah kalau lurus terus ke sana ke Obelix naik KSPN bisa. Tunggu di sini aja kalau mau naik KSPN ke Obelix. Ini kayaknya di charter dah bisnya. Kita tunggu di samping sana aja kayaknya. Nah kita nunggu di bawah pohon rindang aja biar nggak kepanasan. Ini ada bis mikrobisnya cuman pintunya ditutup, entah jalan apa enggak. Terus biasanya KSPN nunggu di sini udah ada sih, sekarang nggak ada. Kayaknya belum datang. Kalau nggak salah setiap 1 jam sekali sampai jam 3 atau jam 4 sore gitu. Ini terminalnya cukup luas, cuman di sini cuma 2 kendaraan doang, 2 transportasi umum. Bis mikrobis ini sama KSPN, nggak ada lagi. Andaikan Damri masuk sampai sini aja, enak banget. Ini ada kamar mandi sama musola ruang tunggu penumpang. Ruang tunggunya di sini. Nah ini ada umplung yang datang. Giwangan Pak. Pakai buri ya Pak. Jaringan kok Pak. Depan. Depan. Gak pakai lama setelah bis tiba kita langsung berangkat. Mikrobis ini nantinya akan berhenti di Terminal Giwangan. Jarak dari sini menuju ke Giwangan adalah 26 km dengan estimasi perjalanan selama 45 menit menurut Google Maps. Buat kalian yang bertanya-tanya di mana letak kemewahan umplung atau mikrobis ini, tunggu aja. Nanti glow up nih mikrobisnya, percaya aja dulu.
Itu di depan adalah tempat penarikan retribusi masuk kawasan Pantai Parangtritis. Ini adalah lokasi barunya. Tadinya kan agak kedepanan lagi pakai bangunan pintu loket kayak gerbang tol gitu. Nah, yang itu udah dihancurin bangunannya. Jadi kita berbelok ke kanan ini mau menuju ke rumah bapak drivernya, mau ganti bis katanya. Soalnya unit yang ini koplingnya udah nggak enak, harus diganti. Alhamdulillah jadi ada video tambahan ngelihat pemandangan lain nih. Jalur umum bis ini tuh biasanya lurus terus harusnya tadi. Diganti. Tapi nanti kalau nggak pulang. Oke teman-teman, kita ganti naik apa? Avanza. Wah, naik Avanza kita.
Depan, Pak. Oh, iya. Ini lucu banget. Siapa sangka naik bis dioper ke kendaraan pribadi. Jatuhnya lebih mewah sih ini. Tidak pernah ada ekspektasi di kepala saya kalau akan dioper ke kendaraan pribadi gini nih. Sebenarnya tadi tuh bis yang lebih gede udah dikeluarin, tapi entah kenapa dimasukin lagi terus diganti Avanza ini. Untung aja penumpangnya sedikit dan pas sama jumlah kapasitas mobilnya. Untuk harganya sih 20.000 ya. Semoga nggak ada tambahan karena dirubah ke mobil pribadi gini. Daftar sekarang juga. WhatsApp ke 0811 265 7968. Sekali lagi 0811 265 7968 nasional. Dari perempatan pos polisi Bakulan kita belok kanan ke jalan Bakulan Imogiri. Saya nggak tahu nih apakah kalau naik Umplung juga lewat jalan ini atau enggak. Kemungkinan ini kita akan ngambil arah ke jalan Imogiri Timur yang langsung tembus ke perempatan Terminal Giwangan. Kebetulan seluruh penumpang turun di Giwangan semua nantinya. Meskipun naik mobil ber-AC yang lebih mewah, tapi dari segi kenyamanan dari sinar matahari masih enakan Umplung. Mobil-mobil pribadi kayak gini kacanya miring, jadi kemungkinan sinar matahari masuk ke kabin lebih besar. Kalau Umplung kan kaca depannya vertikal ya. Hehehe. Yang sudah atensi Gasi kita baca di Gasi ini ya, Bapak Casroni di Telogosari. Halo Pak Kasroni. Salamnya buat Puji Lestari, Erni Karyani dan suami. Oke teman-teman, sebentar lagi saya akan turun nih. Untuk tarifnya ternyata nggak berubah, tetap 20.000 meskipun naik mobil pribadi gini. Gokil ini pelayanan dari bapaknya, bintang 5 banget. Sebelum terjadinya kendala, unit mikrobisnya diganti yang bahkan bukan kaleng-kaleng unit penggantinya, yaitu mobil pribadinya sendiri. Siapa sangka bukan? Oh ya, bis Umplung ini udah ada dari pagi jam 6 hingga jam 4 sore setiap harinya. Kalau mau sewa harian bisa juga hubungi nomor yang tertera tadi ya. Tempatnya Gua Suarok. Oke, yowis. Yo itu ya. Nanti kita ke gua, sekarang kita ke lagu dulu. Ya. Sikap Siap. siap kehilangan pengaruh. Nomor WA wis kanti. Jogja jalan situ ya? Iya, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke teman-teman, jam 12.23 udah sampai di Terminal Giwangan. Naik mobil bareng bapaknya. Gokil. Plot twist banget, tiba-tiba naik Avanza jadi mobil mewah coy, ber-AC. unik. Saya mau ke Indomaret dulu, mau beli minum. Asli masih belum tahu nginep di sini apa lanjut kemana ya. Tiba-tiba pengen ke Magelang sih. Kita cari di Magelang ada penginapan nggak ya. Oke, sebelumnya beli minum dulu. Haus coy. Oke teman-teman, ini saya udah naik Gojek dari Giwangan menuju ke Malioboro. Mau menuju ke restoran Solarianya. Di sana tempat makannya enak, luas, ada AC dan tentunya ada tempat untuk ngecas juga. Sembari dinginin kepala karena panas, terus isi perut lapar biar bisa mikir enaknya akan lanjut kemana lagi nih.
Oke teman-teman, jam 12.50 sudah ada di Malioboro. Kita sekarang makan dulu aja deh. Lapar, makan di Solaria.